Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Tristiadina, NIM 1905-2005 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebudayaan di Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofrion MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebudayaan di Minangkabau yang terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan asal-usul Minangkabau. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai luhur yang dianut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan puncak-puncak budaya di Minangkabau. Yang keempat, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh nasional dan internasional yang bersuku di Minangkabau. Baiklah, sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan asal-usul Minangkabau. Suku Minangkabau di Sumatera Barat sejarah awal mulanya pada masa kerajaan Adityawarman yang merupakan tokoh penting di Minangkabau yang seorang raja yang saling berjasa memberi sumbangsi bagi alam Minangkabau dan merupakan orang pertama yang mengenalkan sistem kekerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintahan Raja Adityawarman pada pertengahan abad ke-17, Provinsi Sumatera Barat lebih terbuka dan lebih dikenal oleh luar, khususnya Aceh, karena hubungan yang sintesif melalui kegiatan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya terus berkembang nilai baru di kalangan masyarakat di Sumatera Barat. Minangkabau merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sungayan, tanah datar Sumatera Barat yang awalnya merupakan tanah lapang. Namun terdengar isu bahwa berkembang kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit dari Provinsi Jawa. Dan terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kerbau sebagai perwakilan dari perperangan kedua kerajaan. Kerbau dari Minang sebagai pemenang perkelahian adu kerbau. Dan itulah muncul kata Minangkabau dan selanjutnya dijadikan nama Nagaru atau desa. Dengan mengenang sejarah tersebut, penduduk mendirikan sebuah rumah gadang yang merupakan terdapat loteng rangking dengan bentuk atapnya berbentuk tanduk kerbau. Rumah tersebut didirikan berada di batas tempat bertemunya pasukan Majapahit dan dijamu hormat oleh wanita-wanita cantik dari asal Pagaruyung. Situasi masyarakat itu umumnya hidup dengan cara berdagangan, bertani, dan bersawah. Hasil hutan mulai berkembang dari pertambangan sampai ke pertambangan emas. Beberapa pernyataan timbul bahwa alat transportasi yang digunakan untuk menelusuri dataran tinggi Minangkabau adalah kerbau. Alasan menggunakan kerbau adalah karena agama yang dipercayai pada waktu itu diajarkan untuk menyayangi binatang, gajah, kerbau, dan lembu. Karena ajaran tersebut mereka menggunakan kerbau sebagai masyarakat dengan adu kerbau. Bukti arkeolog yang mengatakan bahwa daerah di kawasan Minangkabau yaitu 50 koto merupakan daerah dari kawasan Minangkabau yaitu 50 koto yang pertama kali oleh nenek moyang Minang. Di daerah tersebut mengalir sungai-sungai yang dijadikan sarana transportasi pada zaman dahulu. Daerah di Minangkabau dibagi menjadi Residentie Padangse, Bovelanden, serta Benedenlanden. Pada zaman VOC merupakan sebutan untuk wilayah pesisir selatan, yaitu Hotsompfortoin van Sumatra, West Coast. Hingga pada abad ke-18, di Provinsi Sumatera Barat semakin terkenal pengaruh budaya dan ekonomi. Akhirnya, di kawasan ini mencakup daerah pantai di Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa suku-suku yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu ada suku Koto, yang kedua suku Bodi, yang ketiga suku Caniago, dan suku Piliang. Yang kedua adalah nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.
Nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam bertingkah laku di dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Oleh karena itu, dengan sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat adalah menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, bahasanya rumah gadang merupakan salah satu bentuk dari hasil kebudayaan masyarakat Minangkabau. Karena di Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan ibu, yang mana kebudayaan masyarakat Minangkabau betul-betul dari lahir atas konsekuensi sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Yang kedua adalah mengenai masyarakat di Minangkabau berpatokan kepada bahasa alam takambang jadi guru, yang mana masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang dinamis yang akan selalu berubah seiring dengan perjalanan waktu, seperti halnya yang telah dibunyikan di dalam salah satu pepatah adat Minangkabau, alam takambang jadi guru. Satu hal yang menarik dari simpulan ini adalah bahwa setiap pelajaran yang dipelajari atau yang didapat yaitu dari alam seharusnya mampu dikomunikasikan sebagai masukan baru dalam kehidupan. Hal ini pun tidak tertutup dalam hal rumah dan fasilitas hunian mereka. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang berbudaya. Baiklah, materi yang ketiga saya akan menjelaskan puncak-puncak budaya di Minangkabau. Puncak-puncak budaya di Minangkabau ini terdiri dari yang pertama, budaya Minangkabau memiliki kesenian. Yang kedua, budaya Minangkabau memiliki kuliner. Yang pertama saya akan menjelaskan kesenian. Di Minangkabau, kesenian tradisional merupakan salah satu bentuk seni yang bersumber dan berakal dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat di Minangkabau. Seni dan tradisi termasuk cerminan dari budaya masyarakat Minangkabau. Melalui kesenian ini sebagai salah satu unsur kebudayaan berasal dari perilaku masyarakat di Minangkabau. Masyarakat di Minangkabau memegang falsafah alam takambang jadi guru. Merujuk pada alam takambang jadi guru itu, segala sesuatu pada masyarakat Minangkabau merupakan kesenian tradisi yang sangat erat hubungannya dengan ritual, hiburan, dan upacara adat. Berikut saya akan memaparkan dan menjelaskan apa-apa saja bentuk kesenian yang ada di Minangkabau. Yang pertama, kesenian musik yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu rabab pasisir. Rabab pasisir ini adalah yang berkembang di daerah pasisir. Jenis ini dimainkan dengan cara digesek. Yang kedua adalah tasa. Tasa atau gandang tambuah. Gasa atau tandang tambuah ini berkembang di daerah Pariaman. Yang meninjau jenis musik ini dimainkan dengan cara digua atau digugua. Kuliner di Minangkabau. Di Minangkabau sangat terkenal dengan keanekaragaman kuliner, karena di Minangkabau kaya akan makanan tradisional, baik dari dalam bentuk makanan yang khas maupun dalam tradisi kebudayaan di Minangkabau. Makanan yang khas, wisata kulinernya begitu dikenal oleh rakyat di luar. Berikut saya akan menjelaskan dan memberikan bentuk atau gambar dari kuliner-kuliner yang ada di Minangkabau. Kuliner yang di Minangkabau untuk acara upacara adat di Minangkabau, pertama yaitu masakan rendang. Rendang merupakan masakan yang disajikan untuk acara seperti acara upacara adat, yaitu seperti perkawinan. Rendang ini merupakan masakan kuliner yang sangat khas di Minangkabau dan sangat diketahui oleh masyarakat luar. Yang kedua adalah nasi kuni atau disebut dengan kuni. Nasi kuni merupakan makanan yang
pegangannya disajikan dalam upacara di Minangkabau seperti upacara perkawinan, bataga penghulu, dan upacara pematian. Ada juga upacara nasi kuning ini digunakan untuk upacara turun mandi. Nasi kuning ini sebagai makanan yang sangat tradisi dan sebagai makanan simbol adat yang sengaja dihidangkan untuk menjamu tokoh adat yang hadir pada upacara adat. Berikutnya adalah objek wisata yang ada di Minangkabau. Di Sumatera Barat kaya akan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kekayaan budaya dan sejarahnya menjadi faktor penarik wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata, salah satunya di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam memiliki pusaka budaya atau warisan budaya dan pusaka bumi. Beberapa sudah menjadi destinasi wisata lokal, nasional hingga mendunia di Sumatera Barat seperti Lembah Harau. Berikut bentuk atau objek wisata yang ada di Kabupaten 50 Koto ini adalah Lembah Harau. Yang berikutnya adalah Danau Meninjau. Danau Meninjau ini adalah wisata yang terletak di Kabupaten Agam. Yang ketiga, gambar yang ketiga adalah Ngarisyano. Ngarisyano ini yang berada di daerah di Kabupaten Agam. Dan bentuk objek wisata objek wisata yang ada di Sumatera Barat adalah Kars Lintau Buo. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh nasional dan internasional yang bersuku di Minangkabau atau berasal dari Sumatera Barat. Yang pertama yaitu tokoh nasionalnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini merupakan tokoh internasional yang berasal berasal di Sumatera Barat atau bersuku di Minangkabau. Muhammad Hatta ini lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Muhammad Hatta ini merupakan para pejuang kemerdekaan Indonesia dan sebagai konseptor Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sekaligus sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, sampai di situ penjelasan yang saya jelaskan mengenai materi kebudayaan di Minangkabau. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.